salah satu organ terpenting pada tubuh manusia. Organ ini berfungsi sebagai pompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Kita akan belajar banyak hal tentang jantung manusia, mulai dari struktur anatomi, cara kerja, hingga berbagai penyakit pada jantung. Tetapi, pada video pertama ini, kita akan mengenal secara singkat tentang anatomi jantung normal. Yuk kita belajar bersama-sama. Pertama, kita akan mengenal tentang struktur anatomi jantung. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan. Ruangan-ruangan tersebut yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Masing-masing serambi dan bilik ini ada di sebelah kanan dan kiri jantung. Ruang-ruang di sisi kiri dan sisi kanan dipisahkan oleh sekat atau septum, sehingga pada orang normal, darah di sisi kiri tidak dapat bercampur dengan sisi kanan. Antara atrium dan ventricle terdapat sebuah katup, sehingga darah hanya dapat mengalir satu arah dari atrium ke ventricle. Demikian juga terdapat katup antara ventricle dan pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Selayaknya katup, struktur ini dapat membuka dan menutup, sehingga katup ini memastikan agar darah mengalir dalam satu arah saja. Pada gambar di video ini juga terlihat beberapa pembuluh darah besar yang berhubungan langsung dengan ruang-ruang jantung. Ada arteri pulmonal yang menuju paru dan aorta yang menuju organ-organ lain dari tubuh kita. Diameter aorta normal biasanya sekitar 2 cm loh kawan. Selain itu juga terlihat vena pulmonal yang membawa darah dari paru. Serta vena cava atas dan bawah yang membawa darah dari organ-organ lain dari tubuh kita. Selain itu, selayaknya semua organ dalam tubuh manusia yang membutuhkan nutrisi untuk menjalankan fungsinya, demikian pula dengan jantung. Jadi walaupun fungsinya sebagai pompa, bukan berarti jantung nggak perlu makan ya. Jantung juga membutuhkan darah itu sendiri, karena di dalam darah terdapat bahan makanan yang dibutuhkan oleh jantung kita, seperti oksigen, glukosa, dan bahan-bahan penting lainnya. Maka dari itu, adalah pembuluh darah koroner yang berfungsi untuk membawa darah ini ke jantung itu sendiri. Secara sederhana, pembuluh darah koroner ada 2, yaitu arteri atau pembuluh darah koroner kiri, serta arteri koroner kanan. Pembuluh koroner ini sangat penting, maka nantinya pembuluh darah ini akan bercabang-cabang untuk memberi makan seluruh bagian otot jantung. Jika sampai ada masalah, jantung kita akan kelaparan dan tidak bisa makan. Oksigen dan glukosa pun tidak bisa sampai ke otot-otot jantung untuk berdenyut. Alhasil, jantung kita bisa mati. Itulah yang terjadi pada orang yang menderita jantung koroner. Wah, serem ya guys. Itu tadi sekilas tentang anatomi jantung kita. Di video selanjutnya, kita akan belajar tentang cara kerja jantung serta penyakit-penyakit pada jantung. Belajar bagaimana cara kerja jantung secara sederhana. Jantung manusia punya pacemaker sendiri. Sesuai dengan namanya, pacemaker mirip seperti generator yang berfungsi membangkitkan aktivitas listrik jantung. Pacemaker inilah yang membuat jantung berdenyut, sekalipun tidak ada perintah dari otak. Kalian pasti tidak pernah menyuruh jantung kalian berdenyut kan? Berbeda dengan tangan kita yang bisa kita suruh angkat, genggam, menari, dan sebagainya. Bahkan guys, kalau jantung kalian diambil dari tubuh kalian dan dibuat dalam kondisi tertentu, ia masih bisa berdenyut loh. Ajaib kan? Martin William Flagg yang hidup dari tahun 1882 sampai 1931 adalah seorang dokter berkebangsaan Inggris yang menemukan pacemaker bersama dengan mentornya, Sir Arthur Kate di tahun 1907. Pacemaker ini lebih dikenal dengan sinoatrial node atau SA node. Seperti pada gambar, letaknya ada di dinding dari atrium kanan. Sinyal listrik pacemaker bermula dari SA node ini dan menyebar ke seluruh bagian jantung dan membuat jantung berdenyut. Sinyal listrik ini begitu kompleks, yang jika terjadi kesalahan sedikit saja, maka fungsi jantung akan terganggu. Biasanya dokter dapat mengamati aktivitas listrik jantung ini apakah normal atau tidak dari alat rekam jantung atau elektrokardiogram. Sungguh luar biasa ya jantung kita. Sekarang mari kita berhitung.
Pada orang normal yang sedang istirahat, jantung berdenyut sebanyak 60-100 kali per menit. Itu berarti jantung kita berdenyut 3.600 sampai 6.000 kali per jam. Sementara dalam sehari antara 86.400 sampai 144.000. Dalam setahun, 31.536.000 sampai 52.560.000 kali. Dan itu berarti kalau umur kalian 20 tahun, maka setidaknya jantung kalian sudah berdenyut 639.720.000 kali. For your information nih guys, sekali berdenyut, jantung manusia normal memompa darah sekitar 70 ml. Berarti seseorang yang berusia 20 tahun, jantungnya sudah memompa 44.150.400 liter darah. Jika kalian sulit membayangkan seberapa banyaknya itu, maka bayangkan satu mobil tangki bahan bakar dengan kapasitas yang besar, yaitu 40.000 liter. Berarti kita membutuhkan 1.100 mobil tangki. Ingat, itu waktu istirahat loh. Belum lagi kalau kita sedang berjalan, berlari, atau ketakutan yang membuat jantung kita berdenyut lebih kencang. Sungguh berat ya kerja jantung kita. Maka dari itu, kita kudu bersyukur guys kalau sampai saat ini jantung kita masih belum capek kerja buat kita. Ngomong-ngomong, kalian masih ingat kan dengan gambar ini di video sebelumnya? Kita akan menggunakan gambar ini dengan ukuran diperkecil untuk belajar aliran darah yang dipompa oleh jantung ya. Silakan teman-teman review bagian-bagian jantung ini sekilas. Misalkan kita mulai perjalanan darah kita dari ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah dipompa ke arteri pulmonalis menuju paru. Mengapa harus ke paru dulu? Ya benar, supaya darahnya menjadi kaya akan oksigen, yang nantinya akan dipakai oleh tubuh. Setelah dari paru, darah akan kembali menuju jantung melalui vena pulmonalis menuju atrium kiri. Dari atrium kiri, darah akan menuju ventrikel kiri melalui kaput bicuspidalisdalis. Perlu kamu ketahui, dinding dari ventrikel kiri ini sangat tebal dibanding dengan yang sebelah kanan. Dinding ventrikel kiri ini lebih tebal 3 kali lipat. Tapi wajar saja, karena fungsinya lebih berat, yaitu memompa darah dari ujung kepala sampai ujung jari kaki. Darah ini meninggalkan ventrikel kiri menuju aorta. Dari aorta ini, darah akan dipompa ke seluruh tubuh, masuk ke pembuluh kapiler, dan kembali ke jantung melalui vena cava atas dan bawah. Kemudian masuk ke atrium kanan, dan darah dari atrium kanan ini akan kembali ke ventrikel kanan melalui kaput bicuspidalisdalis.